Sahabat Bahari, selamat berjumpa pada siang hari ini di acara perdana podcast Humas SPM Tegal yang kami beri nama Ajib. Dan pagi ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa di edisi perdana podcast kita ini, yaitu Bapak Alan Frendi Kolopitan, adalah Kepala PLT, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih Sobat Bahari. Pak Alan ini sudah datang dari sejak kemarin, sudah melakukan kunjungan ke pembangunan proyek di Direktorat sana, kemudian rapat-rapat dan sebagainya. Nah, di tengah kesibukan kunjungan beliau, kami tadi minta waktu sebentar untuk ngobrol dan dia sibuk sekali. Pak Alan, ini Pak, pemirsa di rumah itu mungkin baru lihat wajah Pak Alan. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak Alan ini orang mana, kemudian pendidikan sampai karir dan sebagainya, sampai kemudian sekarang menjadi PLT, Kepala Pusat Pendidikan. Terima kasih Pak Obed. Jadi Sobat Bahari, memang saya itu dilahirkan juga di kota Bahari ya. Jadi mirip dengan kota Tegal ini. Dan kota saya itu namanya Bitung ya, di ujung Sulawesi ya. Sulawesi Utara, dan sekarang disebut dengan kota Cakalang. Ya, jadi punya kemiripan ya dengan kota Bahari Tegal ini ya. Dan kesan saya memang baharinya kental sekali ya di kota Tegal ini. Jadi saya kemudian dari Bitung kuliah di IPB ya, S1. Kemudian selesai dari IPB langsung jadi dosen di IPB. Kebetulan memang bidangnya ilmu kelautan. Kemudian langsung ya S2 di ITB dengan bidang oceanografi. Kemudian saya ke Hokkaido University, Jepang, juga mendalami oceanografi. Kemudian saya postdoktoral di Amerika ya, di University of Minnesota. Bidangnya juga mirip-mirip ya, oceanografi. Ya, pulang kembali akhir 2009. Kemudian banyak terlibat dengan kegiatan yang ada di Bappenas dan juga di organisasi nelayan. Jadi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Saya nggak tahu di Tegal ini ada nggak ya DPW-nya ya. Jadi kurang lebih itu perjalanan sampai kemudian 2018 saya masuk kantor staf presiden menangani isu-isu maritim. Sampai 2024 bulan Juni ya, saya menjadi tenaga ahli utama di kantor staf presiden mengurus bidang-bidang maritim. Jadi saya akademisi sebetulnya ya, kemudian aktif juga di organisasi nelayan, kemudian dipercayakan di kantor staf presiden, dan sejak bulan November ini diminta untuk menjadi PLT, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan Perikanan. Gitu Pak, panjang ya. Luar biasa ya perjalanan akademik, dan berarti sekarang ya akademisi ya teknokrat. Iya, sejak di KSP memang jadi teknokrat ya. Jadi sekarang ya menangani isu-isu pendidikan kembali ya, termasuk SUPM ini. Ya, satu perjalanan panjang yang ditempuh oleh Pak Alan, sudah begitu banyak untuk bisa menjadi satu modal untuk pengembangan pendidikan perikanan di Kementerian Kelautan ini ya Pak ya. Ya, itu yang saya mimpi ya. Jadi saya berharap bisa memiliki dampak yang baik ya
perbaikan ya. Sejak saya aktif juga di organisasi nelayan, memang permasalahannya nggak habis-habis. Tapi saya lihat SDM itu yang memang menentukan ya. Saya punya laporan ilmiah yang diterbitkan tahun 1920-an ya, yang publikasi dia di Amerika, tapi yang menulisnya itu orang-orang Belanda. Nah, era tahun 1900 itu, orang-orang Belanda sudah mengidentifikasi persoalan nelayan di pantai utara ini khususnya ya, itu SDM. SDM ya. Iya, bagaimana adopsi teknologi, bagaimana penguasaan efisiensi untuk penangkapan dan lain sebagainya. Dan 100 tahun berjalan, persoalannya masih sama. Gitu ya. Jadi dengan adanya Politeknik Lautan Perikanan, ya AUP, termasuk juga SUPM, ya, ini menjadi sarana ya untuk meningkatkan SDM ya, apalagi kita di KKP kan mengadopsi kebijakan 100% menerima anak-anak pelaku utama ya. Jadi kita berharap ada perbaikan lah di SDM ya. Jadi oke, ya, orang tua barangkali ya dengan penguasaan seadanya, walaupun ya pengalamannya sangat panjang gitu kan. Tetapi kan tantangan hari ini berbeda dengan yang dulu kan. Perubahan iklim semakin kuat ya. Kemudian apalagi di pantai utara Jawa ini ya, penurunan muka tanah sehingga rob masuk. Ditambah lagi dengan overfishing yang semakin kompleks. Kemudian bagaimana mau manage setelah ditangkap ikannya. Berarti kan rantai dinginnya ya, bagaimana supaya efektif dan sebagainya, supaya sampai ke konsumen, dalam hal ini pasar dalam negeri atau luar negeri, itu harganya atau kualitasnya bisa bagus, harganya bisa terjamin. Kayak begitu kan perlu kita ajarkan gitu kan. Dan kuncinya pengembangan SDM. Iya, yang SDM. Gitu kira-kira Pak Obed. Ini sudah Pak Alan sudah 2 hari ini sudah jalan-jalan kemana aja? Ya memang kita sudah makan sate. Itu dia yang menjadi pertanyaan saya. Kota Bahari tapi kulinernya sate kambing. Sate kambing. Gitu ya. Tapi oke lah, itu nggak apa-apa ya. Ini lokal ya, karena itu kan sudah mengakar ya. Berarti kan yang menjadi challenge adalah bagaimana kemudian kuliner baharinya kuat gitu ya. Saya dengar kan misalnya mangut. Itu kan masing-masing daerah ya di Pantura ini kan punya bumbu yang beda-beda gitu kan. Nah, kenapa itu nggak diteruskan gitu ya? Dikuatkan. Iya. Atau apalagi yang kita punya yang ada di sini dan bisa masuk di kuliner. Menurut saya kuliner itu masih penting kok. Apalagi pantai utara Jawa ini kan aksesnya bagus ya, ada jalan tol, ada jalan juga yang lalu ya sebelum ada jalan tol, dan punya tradisi untuk mudik dan sebagainya gitu ya. Jadi yang begini-begini kan punya peluang ya. Selain wisata juga kuliner. Nah, SUPM barangkali ya bisa mengambil peran di situ gitu ya. Selain saya lihat kan ada pembangunan dengan balai ya untuk penginapan. Tapi saya belum melihat kulinernya. Iya kan? Orang datang tidak hanya nginap. Iya kan? Tapi barangkali dari SUPM ya dengan balai bisa sama-sama kemudian menularkan ke masyarakat gitu ya. Saya nggak tahu dulu siapa yang memulai dengan mangut. Itu menurut saya ide yang sangat baik. Ya, saya sudah pernah makan yang dari Semarang punya, dari Cirebon punya, kemudian yang di Yuwana punya. Memang beda. Dan khas gitu, enak. Artinya kan orang akan balik lagi Pak Obed, Sobat Bahari ya. Orang akan balik lagi. Karena makanan itulah yang mengikat. Iya, mengikat dan punya kesan. Iya. Nah, gimana nanti dari SDM? Oke, kita di sini mungkin ada perikanan tangkap, tapi kan ada pengolahan kan. Ide-ide ini yang mungkin barangkali ya. Dan menurut saya penelitian-penelitian yang canggih-canggih itu datangnya dari ide-ide yang sederhana kok. Ya, saya udah lihat mau di mana kita mau lihat, mau di Jepang, mau di Amerika, itu datangnya dari yang sederhana. Tapi di manage dengan
di manage dengan baik, ya, bersih, rapi, ya, dan masuk di lidah gitu kuliner itu. Jepang kulinernya kan kuat, ya kan? Karena Korea juga kuat. Karena tradisi bahari dan ininya kan ada juga, mereka kan kuat juga. Kita kan lengkap. Kita punya bumbu-bumbu yang macam-macam, kemudian plus baharinya. Nah, itu yang barangkali perlu didorong ya untuk keberadaan SUPM ini. Ya. Kita barangkali ke depan kan mungkin juga kerjasama dengan chef-chef yang baik. Ya, saya ingat orang Jepang dulu nggak tahu makan salmon. Ya, salmon itu kan terkenalnya dari Norway. Tapi kan kemudian bagaimana orang Norway menularkan, ya, diajarin chef-chefnya orang Jepang, gimana motong, gimana menyajikan. Lama-lama masuk ke lidah orang Jepang. Menurut saya sama lah ini. Jadi kalau saya nggak tahu, mungkin barangkali kerjasama dengan chef yang pintar-pintar kan. Ikan di sini yang banyak apa gitu ya. Barangkali mungkin nilainya nggak seberapa, tapi kalau sudah ada sentuhan profesional, kemudian kulinernya menarik, ya itu barangkali Pak. Saya lebih banyak ke mungkin ya inspirasi lah, kita coba lihat. Dan saya yakin ya anak-anak generasi Z malah sudah masuk ke generasi Alpha sekarang ya, yang masuk ke SUPM kita. Saya yakin ide-idenya banyak. Karena mereka begitu melek aja udah buka smartphone, ya kan? Nah, itu yang tinggal kita arahkan ya. Dia lihat contoh-contoh banyak di negara-negara lain. Dan saya yakin kuliner ini akan bertahan terus kok. Gitu Pak Obed. Ini untuk terakhir Pak, apa mungkin ada pesan-pesan untuk para tenaga pendidik dan kependidikan SUPM Tegal ini Pak, biar mereka itu makin bagus, makin berkualitas, itu ada? Iya, memang tenaga pendidik itu sumber inspirasi Pak Obed ya, termasuk dosen ya, guru ya. Walaupun sekarang anak-anak sudah terikat dengan sosial media begitu ya, TikTok, YouTube, Facebook, tapi tetaplah peran guru itu ya, peran tenaga pendidik, dosen itu tetap dominan. Di mana-mana saya lihat dominan. Itulah yang akan memberi arah di dalam pendidikan. Jadi guru, dosen juga harus update, harus mengembangkan dirinya dengan informasi yang jangan hanya tersegmen dengan dunia kita. Kita harus tahu juga apa yang disenangi oleh anak-anak generasi Z dan generasi Alpha ini, sehingga kita bisa masuk ke mereka. Kontekstual Pak, sehingga mudahkah kita untuk mengembangkan metode-metode ya. Misalnya nih, saya pernah ditawarin, gimana ini kalau kita mau melakukan penilaian kewirausahaan, dia presentasi dan sebagainya, sah-sah saja. Tapi kalau bisa bikin videonya. Kita lihat, anak itu lebih kreatif. Ya, menulis saya melihat ya itu memang masih penting ya. Tapi kan dunia mereka ini membuat metode-metode itu dengan video gitu ya. Nah, kita bisa mereka di TEVA, apalagi ke depan ya SUPM ini kita harapkan SUPM Plus Pak. Ya, jadi visi misinya itu ya dari Pak Menteri, dari Pak Kepala Badan, SUPM Plus. Jadi mirip-mirip dengan program di Bappenas dengan Direktorat Jenderal Vokasi, namanya SMK Industri kalau mereka. Ya, kalau kita di Kelautan Perikanan SUPM Plus. Plusnya apa? Bisa dia ketambahan 1 tahun Pak. Jadi 3 tahun yang reguler, ketambahan 1 tahun. 1 tahunnya di mana? Bisa dia di industri atau dunia usaha, dunia industrinya Kelautan Perikanan. Ya, berarti kan kita punya Direktorat Jenderal Teknis lain. Ada PDS ya, penguatan daya saing, perikanan tangkap, budidaya, mutu. Nah, masuk itu ke dunia industri. Nah, metode-metodenya yang menurut saya ini yang barangkali buat konteks kita tenaga pendidik perlu update gitu ya, perlu mengembangkan supaya lebih menarik, ada atraktor ya, daya pikat, daya tarik sehingga mereka mau masuk mendalami itu.
Nah, menurut saya di situ kuncinya ya. Untuk metodologi itu yang kita mulai tingkatkan ya. Kami di pusat pendidikan ya akan mengembangkan sampai ke SUPM Plus ya, sebagaimana mandat dari Pak Menteri dan Pak Kepala Badan. Nah, kita akan lihat nanti apakah dia 1 tahun penuh di dunia usaha, dunia industri, tidak tertutup kemungkinan di UMKM, atau mungkin kombinasi, Pak. Dia punya sertifikasi tertentu yang plusnya, tambah mungkin beberapa bulan dia di dunia usaha, dunia industri, termasuk di UMKM. Itu kira-kira arah ke depannya ya. Jadi kita bersiap di Pusdik juga tidak akan membiarkan hanya begini-begini aja SUPM-nya. Ya, karena tadi ya tantangannya terus semakin kompleks ya. Tapi khusus untuk tenaga pendidik menurut saya metodenya ya tetaplah menjadi inspirasi buat anak-anak ini ya. Karena itu yang paling kuat melekat ya. Menjadi inspirasi, tapi jangan lupa mengupdate ya metode-metode pembelajaran yang semakin lama memang harus memilih daya pikat buat anak-anak. Mungkin tuh Pak Obed. Oke. Ya, Sobat Bahari ya. Sobat Bahari, barangkali di eranya Pak Alan ini justru di mana SUPM Plus menjadi visi yang sekarang mungkin menjadi satu visi yang cukup menantang ini. Ya, ya Pak. Dan terakhir ini juga relevan dengan Perpres tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Dan di situ saya perlu tegaskan bahwa kementerian lembaga terkait juga bisa melakukan atau menyelenggarakan pendidikan vokasi termasuk level menengah SUPM ini. Jadi nggak usah ragu-ragu, ya SUPM ini sah, ya kita akan melanjutkan dan itu ada perpresnya. Oke, terima kasih sekali Pak Alan sudah banyak memberikan wacana tentang bagaimana pendidikan kelautan dan perikanan ini bisa terus berkembang, bergerak agar SUPM tetap eksis di dalam mencetak sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Terima kasih Pak Alan. Terima kasih Pak Obed. Terima kasih Sobat Bahari ya, tetap semangat. Tetap semangat. Demikian bincang-bincang kita. Semoga walaupun sebentar tapi ini bisa punya makna bagi pengembangan pendidikan kelautan, SDM kelautan dan perikanan. Selamat siang, terima kasih dan salam Ajib. Ajib. Ajib.